Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, amin. Dan dalam kebaikannya sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita di hari pertama di minggu ini, sekaligus di hari pertama di bulan Mei, tepatnya Senin 1 Mei tahun 2023. Kita sangat percaya sebagaimana Tuhan sudah memelihara dan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya selama 30 hari di bulan April yang lalu, maka 31 hari ke depan selama bulan Mei, Tuhan yang sama dengan cinta dan kuasa yang sama dan tak akan pernah berubah akan memberkati kita sepanjang bulan ini. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 28 hari bersama kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-27, maka kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-44. Judul renungan kita hari ini, Tuhan pasti menolong. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-8. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Saudara, kehidupan ini berjalan dinamis dan penuh kejutan. Betul? Ada banyak hal yang tak terduga dapat terjadi, baik hal yang menyenangkan maupun menyedihkan. Dalam kondisi senang, kita seringkali merasa tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Namun kala kesulitan menyapa, hati kita berteriak, "Dari mana datangnya pertolonganku?" Selama Paulus sebagai tahanan, Tuhan menyediakan banyak orang untuk menjadi penolongnya. Pertama, Lukas sebagai rekan sekerja Paulus. Ia adalah saksi mata dari perjalanan sekaligus penulis kitab Kisah Para Rasul. Kedua, Aristarkus, yaitu seorang yang setia dalam melayani Tuhan. Besar kemungkinan dia mendampingi Paulus ketika berstatus sebagai budak. Dalam kitab Kolose, Paulus menyebutnya sebagai rekan sepenjara. Yang ketiga adalah Julius, seorang perwira dari pasukan kaisar. Ia ramah memperlakukan Paulus. Bahkan ia memperbolehkan Paulus mengunjungi sahabat-sahabatnya. Ia mematuhi perintah wali negeri agar Paulus menerima tahanan ringan. Julius juga mengizinkan para sahabatnya untuk melayani dia. Keempat, jemaat Tuhan di kota Sidon. Perjumpaan dengan para sahabat seperjuangan dalam iman adalah sukacita tersendiri bagi Paulus. Ia dapat berjumpa sekaligus memenuhi kebutuhannya selama dalam perjalanan. Saudara, Tuhan setia menolong dan memelihara umatnya. Amin. Dia memakai banyak orang untuk menolong Paulus. Tuhan menggunakan rekan sekerja. Tuhan memakai jemaat, bahkan orang yang tidak percaya sebagai perpanjangan tangannya sendiri. Hal yang sama masih dilakukan Tuhan pada zaman ini bagi kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Hidup ini memang keras, bahkan kita sering diteror dengan kecemasan dan ketakutan. Kita kerap kali gamang serta khawatir saat menatap hari esok. Percayalah, Tuhan tahu bagaimana caranya menolong kita. Jangan pernah ragu akan pertolongannya. Dia tahu persis bagaimana membantu kita. Dia tahu persis bagaimana menopang kita. Tangannya yang kuat akan terus menyertai perjalanan kita. Pengiringan Paulus akan Tuhan, kesetiaannya tidak akan pernah sia-sia. Dia berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Berjalan dari pertolongan satu kepada pertolongan lain. Berjalan dari mujizat satu kepada mujizat lain. Nyatalah benar bahwa Allah yang dilayani oleh Paulus adalah Allah yang sanggup membela setiap orang yang percaya kepadanya. Kita pun demikian hari ini. Apapun persoalan yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah takut dan gentar. Dia Allah yang tetap menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel. Allah yang menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar. Hadapi kehidupan ini dengan penuh antusias dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu sekali lagi jalani hari-harimu dengan penuh semangat dan percayalah Tuhan pasti menyatakan kuasa-Nya atas setiap orang yang mengandalkannya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan dan pembelaan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah bahwa dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.